Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Muhammad Ikram atau biasa dipanggil dengan Coach Iam, The Power of Mindset. Gua adalah seorang atlet. Gua membidangi atau menggeluti 4 bidang olahraga, yaitu strongman, calisthenics, powerlifting, dan binaraga. Nah, core gua itu adalah binaraga. Tapi gimana ceritanya gua menjadi strongman dan juara dunia? Nanti kita akan coba kupas tuntas. Oke, pencapaian yang sudah gue dapatkan sekarang, gue total dari medali dan piagam itu sudah banyak sekali. Karena gue dari umur 8 tahun itu gue sudah menjadi juara nasional gitu ya. Apakah dari silat, dari olahraga-olahraga lain gitu. Jadi total untuk medali sendiri itu gue sudah 35 medali dan piala sudah 30 piala. Jadi total 60-an lebih ya. Medali 37 medali. Jadi yang sudah gue dapatkan maksimalnya itu sekitar sekian banyaknya dan berbagai macam olahraga dan seni-seni lain sebagainya. Pencapaian terbesar gue yaitu ya jelas ya yang kemarin baru saja gue lalui dari tahun lalu, yaitu Strongman atau Static Monster Worldwide yang diadakan di 35 negara dan alhamdulillah gue mendapatkan juara 1 dunia dan orang Asia pertama, teman-teman. Gimana cara mendapatkannya itu? Yaitu dengan cara proses dan tentunya dengan jagoan gue, The Power of Mindset dan Just Action. Nah, awal gue berkarir di binaraga, awalnya gue dulu pencak silat ya. Akhirnya dengan keterbatasan, yaitu gue mengalami gangguan fisik, namun gue tetap menjuarai pertandingan. Jadi gue hebat di sirkuit atau misalnya di matras, tapi di luar matras gue penyakitan. Nah, ketika gue udah mulai merajak ke nasional, tiba-tiba waktu di bela diri, gue mulai fitness, dan ketika gue fitness, kok kayaknya ngerasa agak beda ya. Badan gue lebih sehat, lebih pede, badan gue juga lebih kelihatan bagus kalau pakai baju ya. Jadi setelah itu gue menyimpulkan bahwa olahraga angkat berat atau yang berkaitan dengan besi atau dengan fitness, ya itu mendapatkan dampak yang baik, yaitu secara visual, postur gue membaik, dan psikologis itu juga membaik. Nah, itu yang gue awali ya, mungkin dari awalnya dari coba-coba, awal dari pencaksilat, punya kewajiban untuk fitness, tiba-tiba bagus efek hasilnya, dan gue melanjutkan, dan akhirnya gue dominannya terjunnya ke binaraga, seperti itu. Tantangan yang pernah gue hadapin banyak sekali, mungkin dari ilmu pengetahuan. Dan saat itu dulu kan YouTube kan masih masih sedikit sekali ya edukasi. Yang jelas paling di YouTube itu ada paling seperti orang-orang latihan, habis itu orang-orang bertanding dan sebagainya. Jadi jarang sekali ada edukasi-edukasi tertentu. Jadi keterbatasan ilmu, pemahaman tentang nutrisi, suplemen dan sebagainya itu mungkin menjadi hal besar yang membatasi ya, yang menjadi kendala. Akhirnya belajar pelan dan akhirnya sambil merintis untuk mendapatkan prestasi dan mendapat juara-juara hingga nasional, hingga Indonesia Open, dan mendapatkan pengetahuan yang baik seiring dengan menjalani proses untuk mendapatkan prestasi yang baik. Yang paling unik yang nggak bisa lupa yang jelas strongman ya, juara dunia. Karena sebenarnya gue ada riwayat sebelum gue menjadi binaraga, gue menjuarai, yaitu bukan menjuarai ya, gue pernah ikut pertandingan atau persiapan seperti powerlifting dan lain sebagainya. Akhirnya karena kendala dan kondisi kesalahan dari beberapa teman, hingga akhirnya gue ada mengalami pecahan bantalan belakang. Nah, itu yang membuat salah satu hal yang nggak bisa gue lupain, dan akhirnya gue seperti cacat sementara. Akhirnya gue nggak tahu lagi mau ikut bertanding apa, dan pada akhirnya gue mencoba untuk ke binaraga. Ternyata binaraga ini menjadi core gue untuk bisa melakukan banyak hal. Kenapa? Gue belajar tentang rumus-rumus latihan, napas, teknik, neuromuskular, ritme tempo, itu menjadi media terapi secara perubahan visual, postur, dan psikologis. Gue memasukkan unsur-unsur pelatihan dengan fisioterapi, psikologi, dan hipnoterapi, dan gue terperbaiki tubuh gue dengan baik. Gue mengenal tubuh gue, sehingga ketika gue kemarin ikut juara dunia strongman atau Static Monster Worldwide yang diadakan di 35 negara, gue bisa mengcover itu. Jadi gue bisa juara 1 dalam kondisi tulang bantalan gue hilang 1, dan kalau kata dokter sih harusnya gue pensiun, tapi kalau gue ikuti kata dokter, gue nggak jadi juara dunia. Mungkin berawalan dengan kata mindset kali ya, dengan seperti tulisan di belakang, Coach Iam, The Power of Mindset. Jadi gue awalnya ingin mengajarkan diri gue untuk bermindset yang baik. Gue suka mencoba melakukan hal-hal yang baru
namun gue adalah salah satu orang yang nggak sekedar hanya untuk melalui itu, tapi gue sangat mencintai hal-hal baru dan gue seriusi dan gue harus mendapatkan itu hingga tahap maksimal. Nah itu yang membuat gue itu bisa mencoba banyak hal baru. Mungkin gue pernah ngecek ya, ternyata gue otak tengah, dan mungkin itu yang membantu gue bisa melakukan banyak hal seperti binaraga, strongman, calisthenics, powerlifting, dan mungkin gue akan coba hal-hal baru ke depan. Yang jelas yang gue bidangin atau yang gue betul-betul fokuskan, gue yakini bahwa gue akan prestasi di bidang itu. Karena di luar itu gue juga ada bidang-bidang di dunia seni ya, bukan hanya olahraga. Mungkin ntar kita akan bahas. Iya, mungkin bukan hanya mungkin ya, memang sudah pasti. Karena pengalaman atau hal-hal yang sudah gue dapati dan itu menjadikan gue pendorong bahwa gue bisa berbagi. Maksudnya apa sih? Tadi kan gue awalnya mulai ada kendala ketika gue powerlifting sebelum gue binaraga, dan gue kendala ada pecahan bantalan, gue terbatas dengan hal-hal tertentu, dan gue mengalami, dan gue kasih tahu ya, gue pernah tsunami di 2004 di Aceh, dan akhirnya gue mengalami gangguan psikologis dan sebagainya, interaksi sosial, dan ditambah lagi dengan cacatnya gue di bagian tulang punggung bantalannya yang hilang satu tadi. Nah ketika gue sudah mulai belajar, akhirnya gue mulai mendapatkan efek dan hasil yang baik di tubuh gue, sehingga gue dalam kondisi yang tidak benar, cacat, atau posisi yang tidak baik, gue bisa mendapatkan prestasi yang baik. Mungkin itu yang gue coba, kenapa gue pengen jadi coach. Terutama coach itu filosofinya adalah untuk diri gue sendiri, gue melatih diri gue sendiri. Sehingga ketika gue melatih diri gue dengan baik, gue bisa membantu orang untuk melatih diri mereka untuk lebih baik lagi, dengan mindset dan just action. Goals ke depan, gue pengen buat buku, gue pengen buat gym, dan gue pengen mengedukasikan kepada masyarakat dan memberikan bahwa gue ini bisa mencetak generasi-generasi atau atlet-atlet yang besar di Indonesia ya, khususnya Aceh ya, karena gue berasal dari Aceh seperti itu. Jadi gue nantinya akan mencetak generasi-generasi atlet muda yang ada di Aceh dengan cara merekrut atau betul-betul mengayomi mereka. Itu goals besar gue. Jadi gue pengen membuat seminar besar di Indonesia, gue pengen buat gym, dan sembari gue mengedukasi, gue juga bisa merekrut generasi-generasi muda, khususnya Aceh. Bukan berarti di luar Aceh, enggak, khususnya Aceh. Banyak ya sebenarnya kalau untuk pesan. Yang pertama sekarang adalah lingkungan. Jadi yang membuat gue menjadi posisi seperti ini adalah gue betul-betul mencari lingkungan. Kalau gue nggak bisa mencari lingkungan, gue harus menciptakan lingkungan. Maksudnya apa? Ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, maka mindset kita akan terikuti. Jadi kan ada istilah, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan wangi. Kita dekat dengan orang jual ikan, kita akan bawa ikan. Jadi kita mau yang mana nih? Mau wangi atau bawa ikan? Ya, itu hanya sebuah filosofi. Jadi mungkin gue bisa pakai kata-kata ini. Kemampuan itu bertumbuh tajam dan pesat karena disiplin bahkan pikiran. Jadi kadang-kadang orang mendisiplinkan itu hanya mungkin sekedar untuk masalah body aja, atau kedisiplinan untuk mendapatkan visualnya aja. No, ternyata untuk mendapatkan disiplin itu pikiran kita juga perlu untuk didisiplinkan. Kenapa? Pilihannya cuma satu, mau diam dalam kesulitan atau mau sulit menuju kesuksesan, teman-teman. Mungkin itu ya.